itu yang industri akan bergerak ke arah sana gitu. Nah sekarang gimana sih caranya kita survive? Oke. Pertama kita harus adjust, adaptability. Jadi gimana sih cara kita menyesuaikan diri dengan si ombak yang nggak tahu nih kapan akan berakhirnya. Kalau ombak di industri itu mungkin tidak akan berakhir ya, tapi karena masalah COVID ini sedunia, jadi kita masih belum bisa tebak nih kapan berakhirnya, nextnya akan seperti apa, new normalnya akan seperti apa, apakah kita akan terus PSBB terus berganti-gantian gitu ya. Apakah prediksi Indonesia di 7 Oktober itu beneran sudah bebas corona atau belum? Apakah gelombang 2 di Cina akan masuk lagi ke seluruh dunia, akan kena gelombang 2 atau gelombang 3, bahkan amit-amit ya, semoga enggak. Tetapi banyak sekali yang harus kita adjust dengan itu gitu. Termasuk dalam hal pencarian karyawan juga sama gitu ya. Tapi anyway, dunia harus tetap bergerak gitu ya. Jadi kita yang harus adaptasi dengan kondisinya gitu. Karena dunia itu nggak akan mengkondisikan dengan kita yang mengkondisikan dengan dia gitu ya. Oke, terus kalau mau adaptability apa sih harus kita lakukan? Pertama, learn, unlearn, dan relearn. Jadi kita kadang-kadang merasa udah pinter, terutama yang nilainya tinggi-tinggi nih, merasa udah nggak butuh lagi, enggak lah, pokoknya gue udah bisa, gitu ya. Nanti pada saat teman-teman bekerja, jangankan teman-teman, saya aja tuh merasanya kayaknya kayak dodol banget tiap hari. Ada lagi yang baru, ada apa sekarang online learning udah makin banyak, bukan cuma Coursera gitu ya. Ada makin banyak webinar lah, terus nggak usah jauh-jauh deh. Ada dulu tuh kita cuman WhatsApp call atau Skype. Sekarang ada Zoom, ada Hangout, Google Meet dan sebagainya. Pokoknya udah makin banyak lagi gitu ya. Itu yang harus kita belajarin terus. Terus explore from everywhere. Jadi nggak cuma dari diktat kuliah, tapi teman-teman sekarang sudah bisa dapat informasi dari seluruh dunia. Belajarnya harus cepat gitu ya. Tapi yang kebiasaan kita lupa, saking terlalu cepatnya kita sampai lupa enjoy the prosesnya. Nah ini yang makanya bikin karyawan-karyawan ini stres. Kok cepet banget ya strategi perusahaan sudah berubah lagi. Kok cepet banget ya proses yang kemarin kita kerjakan A to Z, bukan kita kerjakan, kita planning, kita rencanakan A to Z, sekarang sudah jadi A aksen sampai Z aksen. Jadi yang kemarin kita planning itu nggak jalan sama sekali dong ya, misalnya gitu ya. Terus terakhir critical thinking, using logic and reasoning. Contohnya apa? Jangan sembarangan forward berita. Gitu ya. Itu yang bikin hoax itu makin muter-muter terus karena kebanyakan orang tanpa mengecek ulang, tanpa menggunakan logiknya, itu sudah langsung forward aja. Yang penting seru. Gitu ya. Oke. Terus nextnya networking. Networking di sini bukan mengumpulkan kartu nama aja. Dan bukan adu banyak-banyakan follower, bukan adu banyak-banyakan connection kalau di LinkedIn, gitu ya. Karena connection itu semu ya, kita nggak kenal juga orangnya, gitu. Kadang-kadang kita cuma accept aja ketika orang mengajukan friend request misalnya. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan adalah networking mulai dari sekarang. Jadi jangan nunggu sampai tahun terakhir ya. Tahun terakhir biasanya sudah agak terlambat. Mulai dari sekarang, kalau teman-teman di semester 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah mulai dilakukan networkingnya. Nggak harus ketemu meeting gitu, jangan networking, jangan diasumsikan sebagai formal meeting ya. Tapi mulai dari ikutan seminar, lalu coba keep in touch sama pembicaranya, misalnya gitu ya. Atau misalnya teman-teman follow orang-orang tertentu di sosial media, teman-teman ikutin cara dia berpikir, cara dia memecah apa di dalam situasi tertentu, coba ajak ngobrol, DM kah, atau misalnya kenalan kah, gitu ya. Create relationship inside and outside your field. Jadi kalau misalnya teman-teman anak sastra, nggak apa-apa juga lo kenalan sama marketing manajernya satu perusahaan, gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman anak psikologi pengen jadi orang HR nih, it's okay juga untuk berkenalan sama orang-orang di luar bidangnya, gitu ya. Orang marketing, orang strategi, orang IT mungkin, percayalah itu nggak akan sia-sia, gitu ya. Terus belajar untuk mengkomunikasikan gitu. Mulai misalnya teman-teman suka nulis, mulailah dengan yang simple-simple dulu, blog, mulai suka baca, menggunakan sosial media dalam hal yang positif gitu ya. Follow orang-orang yang benar. Nah ini penting banget. Apalagi di masa COVID sekarang ya, ada tipikal orang yang pernah nggak sih teman-teman menemukan ya orang-orang yang ketika ketemu dia bawaannya udah nggak enak aja.
gitu ya. Jadi jangan follow yang kayak gitu ya. Follow orang-orang yang bisa bikin kita menjadi orang yang lebih baik. Satu, kasih energi positif gitu ya. Terus dua, bikin kita belajar sesuatu. Tuh. Nanti di belakang saya ada contohnya. Find your rockstar. Jadi contohnya misalnya karena saya suka menulis, yang saya follow banyak kan penulis-penulis yang karyanya buat saya keren-keren. Itu bikin saya inspire untuk, aduh pengen nulis yang lebih keren lagi nih, gitu ya. Nah itu orang-orang yang seharusnya teman-teman follow. Jadi jangan follow orang-orang yang ketika kita baca postingannya, gila nih orang bikin kesal lagi, gitu ya, nggak ada gunanya, gitu. Oke, berkaitan sama network, ini saya coba ambil banyak komunitas, banyak sekali komunitas yang ada. Jadi sekarang itu banyak banget komunitas terlepas dari apapun fungsinya ya. Mau teman-teman kadang-kadang kan kita suka tanya misalnya, kamu bergabung di komunitas sesuatu nggak? Enggak, saya terlalu sibuk kuliah dan saya nggak tahu harus bergabung di komunitas apa, gitu ya. Dengan berkembangnya dunia digital saat ini, komunitas itu juga banyak banget. Jadi kalau teman-teman suka kopi, ada komunitas penyuka kopi. Itu dia tuh bisa ngebahas bedanya kopi dari Aceh, Gayo, sama kopi dari Lombok itu apa ya? Itu mereka bisa bahas sampai tuntas, gitu ya. Terus ada komunitas buku, itu dia bisa ngebahas bukunya si Dewi Lestari misalnya, kemarin itu karakteringnya bagus banget ya, misalnya gitu ya. Terus Dewi Lestari bikin webinar begini, loh kita ikutan gitu. Dan orang-orang ini bisa jadi tidak pernah bertemu muka. Jadi mereka semua membahas secara virtual, apalagi di zaman sekarang di PSBB ini ya, makin jarang ketemu, tapi dunia digital hype-nya makin banyak. Jadi coba teman-teman temukan apa sih yang kira-kira menarik buat teman-teman komunitasnya, gitu ya. Komunitasnya misalnya kalau yang gede-gede kayak TEDx, terus kayak misalnya ISEC gitu ya, itu kan memang student XEO itu teman-teman kalau sudah bisa bergabung di tempat-tempat itu, yaitu alhamdulillah itu adalah salah satu media yang sangat baik untuk melatih soft skill kita, gitu ya. Tapi nggak perlu mulai dari yang sebesar itu. Kalau teman-teman belum punya sama sekali, belum tergabung di komunitas apapun, coba mulai dari yang kecil dulu. Hobi teman-teman apa? Suka minum kopi, suka hangout, gitu ya. Karena sekarang sudah banyak banget profesi yang dulu tuh nggak ada. Kayak misalnya food blogger nih, teman-teman suka makan. Cobalah bergabung dengan komunitas pemakan-pemakan itu, pemakan-pemakan segalanya itu bisa nambah pengetahuan banget, gitu ya. Kita belum ngomongin soal nominal ya, kita nggak ngomongin soal uangnya, tapi kita ngomongin soal belajar menjalin relasinya, gitu. Dan mereka tuh sering banget ngadain virtual meeting, informal meeting kayak gini misalnya, dengan salah satu narasumber dipanggil untuk sharing sesuatu. Itu gunanya luar biasa, gitu ya. Oke, next. Nah, ini berkaitan dengan finding your rockstar yang tadi saya sebutkan. Ini orang-orang yang menurut saya energinya luar biasa positif. Jadi kalau baca postingan dia itu kayaknya tuh kayak happy, terus kayak bersemangat, energinya semua positif dan pasti mengajarkan sesuatu, gitu ya. Ini personal buat saya. Tapi kalau buat teman-teman pasti teman-teman punya sendiri. Jadi ini contohnya yang paling sebelah kanan itu Ibu Alisa Wahid. Beliau adalah putrinya almarhum Gus Dur. Itu suka banget saya gitu sama dia, dari dulu ngikutin dia di Twitter. Nah jadi waktu itu kebetulan saya baca Twitternya dia nulis on the way ke Nutrifood Pulau Gadung. Wah, aduh langsung deg-degan nih, ngapain ketemu sama siapa nih Mbak Alisa? Saya tanya sama bos saya, Pak, Mbak Alisa kesini loh, ketemu Bapak ya? Iya, mau meeting sama saya katanya. Jadi saya langsung mencegat dia di lobby, gitu ya. Terus saya minta foto. Itu buat saya sesuatu sih, gitu ya. Ketemu sama orang-orang yang selama ini saya kagumi hanya dari sosial media, gitu. Nah, terus kalau yang sebelahnya itu Grace Melia, dia adalah pendiri Rumah Ramah Rubella, karena anaknya yang pertama, pada saat dia mengandung anak yang pertama kena rubella, jadi anaknya berkebutuhan khusus. Itu juga buat saya perjuangannya luar biasa, maklum emak-emak ya. Biasanya nyari emak-emak lain nih, itu yang lebih hebat. Gitu. Terus sebelahnya ada Mbak Ainun, Panji pasti kenal. Iya, Ci. Ainun Samsun. Demi berbagi itu juga keren banget. Sebelahnya ada Mbak Sili, pendiri Rumah Harapan Indonesia. Sebelahnya ini namanya Clara Eng, itu penulis idola saya dari zaman dulu. Waktu itu saya berkesempatan ketemu beliau saat ada
pertemuan komunitas penulis-penulis muda gitu ya. Jadi kita waktu itu daftar, harus menyertakan satu karya, kalau lolos dan diundang ke situ gitu. Nah, terus saya coba-coba nih, dan pada saat ketemuan itu saya lagi hamil 9 bulan, sudah hampir melahirkan gitu ya. Jadi ketika udah cuti dari kantor, udah siap-siap mau brojol deh pokoknya. Cuma saya pikir, aduh kalau saya nggak datang rugi banget nih, jadi saya bela-belain datang dan ketemu sama beliau gitu ya. Sebelah kirinya lagi itu Mbak Nini Yunita, beliau juga penulis, sutradara film, yang bukunya juga saya suka. Jadi teman-teman coba menemukan rockstar-nya siapa, gitu ya. Biasanya orang-orang ini yang membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik, gitu. Oke, terus next volunteering, feel good by doing good. Saya selalu percaya kata-kata ini. Jadi kalau teman-teman ingin meningkatkan soft skill, good value, empati atau apapun itu yang berkaitan dengan karakter, gitu ya. Salah satunya adalah join deh. Volunteering activity ini banyak banget manfaatnya gitu ya. Mungkin tidak dalam sisi nominal, lagi-lagi bukan masalah uang, tapi diri kita sendiri untuk bisa lebih menghargai kehidupan yang kita punya. Dan itu akan terlihat pada saat teman-teman bersikap. Itu akan memperbaiki nilai-nilai kehidupan kita gitu ya. Okay. Terus next, do it yourself attitude. Nah, balik lagi ke dunia digital ya. Kalau zaman dulu itu kita buka resep itu biasanya dari koran, dari majalah, gitu. Terus nextnya dari YouTube. Nah sekarang sudah ada satu aplikasi khusus namanya Cookpad ini. Saya bukan iklanin Cookpadnya ya, tapi Cookpad itu adalah salah satu komunitas emak-emak atau suka masak. Itu dari umur 10 tahun sudah ada. Maksudnya yang termuda itu kalau nggak salah umur 10 tahun. Anak umur 10 tahun sudah bisa jadi. Wow. Gitu. Ini simple banget kok. Jadi kayak misalnya kamu cuman punya daun bawang, telur, sama garam, sama lada. Apa yang saya bisa bikin dari resep-resep ini ya? Teman-teman cari. Gitu. Sudah segitu kerennya gitu ya. Salah satunya adalah do it yourself attitude ini. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet nyari resep, kita nggak perlu ribet-ribet browsing gitu. Kita cuma lihat di sini resep apa aja sih yang bisa dibikin dari bahan-bahan yang saya punya ini. Gitu ya. Oke, nah ini bisa membuat teman-teman untuk mempunyai inisiatif yang lebih tinggi, self-driven, gitu ya salah satunya. Terus apakah hanya contohnya kita lagi ngomongin si masakan ya, apakah hanya orang-orang yang ingin jadi chef aja yang bergabung di sini? Enggak, itu semua mulai dari emak-emak yang nggak pernah masak kayak saya, dengan sangat terpaksa saya bergabung walaupun saya nggak suka gitu ya, hanya demi supaya pengen tahu aja gitu sebenarnya. Ketika masa-masa sekarang ini, masa sih anak-anak saya harus jajan terus gitu ya. Jadi mau nggak mau saya ikutan gitu. Tapi percaya ini banyak banget gunanya, creativity. Nggak akan kepikir kalau ternyata tahu itu ya bisa dibikin banyak banget guys. Bukan cuma tahu goreng sama tahu rebus sama tahu kukus loh. Bisa ditip kayak inspirasi banget ya, Ci. Ya kan? Sorry lagi puasa ya, Ji? Enggak, aman. Ya intinya gitu ya. Jadi ternyata banyak banget bentuk yang bisa kita cari, bentuk yang berbeda gitu di samping bentuk yang selama ini sudah kita tahu gitu ya. Gitu.